Ya pemirsa, terima kasih banyak masih bersama kami dalam program Layar Pemilu. Dan saya sudah berada di ruangan dari Pak Nasrullah. Kita akan lanjutkan perbincangan mengenai tadi terakhir yaitu mengenai DPT. Dan kita langsung saja mengenai DPT nih, Pak Nasrullah nih. Ini salah satu titik pembahasan yang menarik nih Pak. Nggak ada selesainya nih Pak. Ini antara KPU dan Kemendagri main lempar bola kayak gitu kan, dari bola ke sana, bola ke sini. Terus juga dari Bawaslu nih, kayak gimana nih Pak? Kok kenapa juga banyak yang mempertanyakan gitu kan? Kenapa akhirnya Bawaslu juga membiarkan, seolah-olah membiarkan nih Pak, 186 juta pemilih dengan 10,4 juta yang diindikasikan bermasalah. Silakan Pak, gimana? Jadi gini, kenapa itu jadi sesuatu yang hangat? Karena ini menyangkut tentang hak konstitusional orang, hak warga negara sendiri, haknya Mas, hak saya, hak saudara Mas, hak ibunya Mas juga. Demikian juga. Jadi seluruh warga negara punya hak. Jangan sampai hak konstitusional yang dimiliki itu terabaikan. Itu Mas. Jadi oleh karena itu, bagi Bawaslu itu sangat penting untuk melakukan pembelaan terhadap hak konstitusional warga negara. Saya ingin ralat persoalan membiarkan kenapa 186 padahal Bawaslu sudah mengetahui 10, sekian itu bermasalah. Dari awal proses yang bermasalah itu sudah dicoba diselesaikan oleh Bawaslu kepada KPU dan ada niat baik KPU untuk melakukan penyelesaian. Kemudian pada tahap itu Bawaslu sempat menyampaikan, saya masih ingat tanggal 23 Oktober, agar KPU tidak melakukan penetapan karena masih banyak temuan-temuan kita di lapangan yang terindikasi ya harus segera diselesaikan. Ya, terindikasi ini bermasalah nih, maka itu harus segera diselesaikan. Nah, sebelum tanggal 4 November, Panwas di tingkat kabupaten kota, Bawaslu tingkat provinsi, Panwas kecamatan bersama PPK, Panwas kabupaten bersama KPU kabupaten dan PPL bersama dengan PPS, itu sama-sama melakukan proses pencermatan dan ketemu angka pada titik 3 juta, itu mereka sudah sempat menyelesaikan persoalan NIK. Jadi tersisa 7 juta. Kita dihadapkan Bawaslu ini pada sisi manfaat dan mudaratnya. Sisi baik dan sisi jeleknya dihadapkan. Mana pilihan sesungguhnya? Ya tentu Bawaslu ingin lebih memastikan agar hak konstitusional warga negara ini itu lebih baik dimasukkan saja dulu di dalam daftar pemilih tetap. Andai kata misalnya dia belum punya NIK, maka itu problem teknis administrasi yang harus diisi oleh siapa? Oleh pemerintah. Kemudian dihadapkan pada penetapan DPT, rekapitulasi itu hanya 1 kali. Oke, kenapa tidak dihadapkan? Kenapa tidak ditunda seperti itu? Coba bayangkan misalnya, Pak Nasrullah. Coba bayangkan, Anda tetapkan daftar pemilih tetap dengan cara mengeluarkan 10, sekian, Anda keluarkan hak warga negara, ya. Padahal Anda harus tetapkan 1 kali. Pertanyaan saya, mau dikemanakan angka 10, sekian? Padahal Anda sudah tahu dia warga negara yang hanya problem teknis, ya, administrasi, dia harus terabaikan hak konstitusionalnya. Nah, itu kan juga kalau misalnya yang sudah ada daftar namanya, bagaimana dengan yang belum ada, Pak, belum terdaftar? Tentu kalau misalnya sudah ditetapkan DPT tersebut, namanya belum dimasukkan, dan tidak ada jaminan juga bahwa nama yang tidak masuk ini akan masuk ke dalam DPT tersebut. Kenapa tidak akhirnya dimundurkan seperti itu? Ada yang namanya daftar pemilih khusus. Ya, daftar pemilih khusus itulah tempat bagi orang-orang yang betul-betul belum terdata di dalam daftar pemilih tetap. Coba bayangkan, kalau di dalam daftar pemilih khusus itu 10, sekian juta, Mas. Padahal rujukan untuk, ya ini kita bicara bahasa positivistiknya nih, undang-undang. Meskipun saya bukan penganut itu ya. Ya. Kata undang-undang itu, kalau Anda ingin buat logistik, kebutuhan logistik, maka berdasarkanlah terhadap daftar pemilih tetap. Oke. Kalau berdasarkan daftar pemilih tetap 186 kurangi 10, 176, berarti Anda akan mencetak surat suara ya 176 juta. Anda tidak bakalan bisa cetak ini 10, sekian.
Sebab ada dalam daftar pemilih khusus. Kemana mereka akan diberikan hak mereka untuk coblos? Saya mau nanya. Nah, lebih baik memasukkan dulu ke dalam sini, jaminlah dulu hak konstitusionalnya, aspek substansi loh ini, bukan teori positivistiknya ini. Masukkan saja dulu dia di dalam, ya, dia ditetapkan, dia punya hak. Cetaklah itu 186 juta dulu. Nah, itu kan logikanya. Kalau toh ternyata, ya, kalau toh ternyata temuan kita, ya, ternyata di lapangan orangnya tidak secara faktual ada, fiktif misalnya, tidak ada, bohong tuh KPU tuh, ya misalnya seperti itu. Ternyata dia dalam proses verifikasi faktual orangnya tidak ada. Apa salahnya tinggal dicoret? Kan ini persoalan teknis saya katakan. Atau misalnya orangnya secara faktual ada, ya. Orang secara faktual bukan berarti dengan serta-merta ujuk-ujuk langsung diberikan nik. Oh enggak. Bawaslu juga tidak pengen seperti itu. Yang diinginkan Bawaslu, Mas, yang diinginkan Bawaslu, orangnya secara faktual ada, ya. Kemudian ini dipastikan dulu namanya siapa, tanggal lahirnya di mana. Kalau sudah ketemu nama dan tanggal lahir yang sama, itu akan di cross check dengan data DP4. Akan di cross check kemungkinan dengan DPS HP-nya KPU atau DPT misalnya punya KPU. Kalau ketemu nama yang sama, alamat tanggal lahir yang sama, kuat dugaan orang ini sebenarnya sudah pernah terdata. Kalau sudah pernah terdata, enggak usah lagi dikasih dimacam-macamin. Sebenarnya Bapak dulu udah punya nick yang ini nih. Mungkin nicknya belum standar. Nah, boleh diberikan nick yang baru dengan catatan dihapus yang lama. Nah, dari penjelasan Bapak, apakah memang sejauh ini Bawaslu sendiri sudah menemukan hal seperti itu yang Bapak jelaskan tadi? Saya barusan telekonferensi. Andai kata Anda pengen melihat secara langsung bagaimana proses telekonferensi itu dengan berbagai daerah, kita coba lakukan itu. Di Sulawesi Utara misalnya, per tanggal 23 Oktober ketemu angka 865-an ribu yang tanpa nik. Cukup banyak tuh Pak. 865.000 tanpa nik, coba bayangkan, Sulawesi Utara nih. Kemudian itu terselesaikan dengan baik, dia terproses terus, ya. Pekerjaan teman-teman KPU jajarannya ke bawah, Bawaslu jajarannya ke bawah, mereka langsung nih bersandingan dan menyelesaikan itu dan meminta kearifan dari Disduk Capil. Baik. Pertanyaan penutup nih Pak. Rasanya kalau nggak ditanyakan, pemirsa bisa protes nih Pak. Yang lagi hangat terakhirnya adalah pemberian mobil nih Pak kepada Bawaslu nih Pak. Bagaimana nih Pak dari Bawaslu Pak tanggapannya mengenai polemik yang ada sekarang seperti ini? Gini, kami hadir di sini dalam posisi yang memang harus diberi fasilitas, ya. Fasilitas wajib bagi negara. Yang semestinya proses pengadaan dan lain sebagainya bukan menjadi teritorinya komisioner Bawaslu. Komisioner Bawaslu hanyalah pada tataran kebijakan yang menyangkut tentang tahapan pemilu. Administrasi dan fasilitasi adalah wilayah Kesekretariatan Jenderal Bawaslu. Baik Pak Nasrullah, terima kasih banyak atas waktunya pada kali ini. Saya tahu banyak kegiatan Bapak nih. Terima kasih banyak. Mohon doanya saja semua buat kita, mudah-mudahan pemilu 2014 itu dapat berjalan bersih, berkualitas dan lebih bermartabat. Saya pikir itu aja. Baik, amin Bapak. Terima kasih banyak atas perbincangannya. Dan pemirsa, sampai di sini perbincangan kita. Sampai jumpa minggu depan di layar pemilu dan program Dialog Menyongsong Pemilu Bersih. Pesan kami kepada pemirsa yang memiliki hak suara di pemilu 2014 agar jangan sia-siakan hak pilih Anda. Jadi jangan lupa pada tanggal 9 April mendatang untuk mencoblos. Saya Bayutan dan Pak Nasrullah mohon undur diri. Terima kasih banyak atas perhatian Anda. Sampai jumpa dan salam Indonesia.